Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan kami Tinus Ristanto di rumah duka Bribda Galip. Selamat sore, Tinus. Seperti apa suasana di rumah duka Bribda Galip? Ya, rekan Dapi, sampai saat ini, sampai sore ini, setelah dilaksanakan pemakaman Bribda Galip Suryaganta, di rumah duka sendiri sudah mulai sepi. Tetapi saat ini keluarga sedang menggelar pengajian yang mengundang para tetangga dan kerabat terdekat. Seperti itu, Galip. Tinus, pukul berapa jenazah sampai di rumah duka? Dan kemudian setelah tiba, apalagi prosesi yang dilakukan di rumah duka tadi? Oke, jenazah tadi dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung sampai ke rumah itu sekira pukul 2 siang tadi. Kemudian diadakan upacara pelepasan dan penyerahan dari pihak keluarga ke pihak kepolisian Polda Lampung untuk disemayamkan dengan kedinasan Polri. Setelah itu jenazah Bribda Khalid disolatkan terlebih dahulu sebelum dibawa ke tempat pemakaman umum. Kemudian dilakukan pemakaman secara kedinasan Polri. Demikian, Dapi. Baik, Tinus, kami mendapatkan informasi bahwa almarhum juga mendapatkan kenaikan pangkat 1 tingkat. Apa kemudian tanggapan keluarga atas informasi ini? Oh ya, karena korban Bribda Khalid itu wafat gugur pada saat menjalankan tugas, maka dia mendapatkan kenaikan pangkat 1 tingkat dari Bribda ke Bribtu, maaf. Jadi saat ini almarhum berpangkat Bribtu Anumerta Galip Suryaganta. Untuk pihak keluarga sendiri ya merasa penghargaan yang belum terbayar sebenarnya, karena keluarga yang disayangi harus meninggal. Tapi keluarga sampai sejauh ini masih ingin dapat keadilan. Pihak-pihak yang melakukan penembakan dapat segera diadili di persidangan umum. Begitu, Dapi. Baik, terima kasih Tinus Ristanto melaporkan langsung dari rumah duka Bribda Galip. Terima kasih, selamat sore, selamat bertugas kembali. Anggota polisi Polres Waikanan Lampung, korban penembakan oknum TNI saat penggerbegan arena Sabung Ayam dimakamkan. Isak tangis keluarga mewarnai prosesi persemayaman hingga pemakaman. Istri Bribda Khalid tidak kuasa menahan tangis saat jenazah suaminya tiba di rumah duka di Tanjung Senang, Bandar Lampung. Setelah tiba di rumah duka, jenazah diserah terimakan dari pihak keluarga ke pihak kepolisian Republik Indonesia untuk dimakamkan secara kedinasan. Keluarga, sanak saudara hingga kerabat almarhum terlihat memenuhi rumah duka. Salvo! Usai disemayamkan sejenak di rumah duka, jenazah Bribda Khalid kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Waikandis, Tanjung Senang, Bandar Lampung. Pemakaman berlangsung secara kedinasan kepolisian. Pihak keluarga yang mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan terakhirnya tidak kuasa menahan tangis. Mereka merasa kehilangan sosok ceria dan penyayang seperti Muhammad Khalid. Usai dimakamkan, pihak keluarga berencana mengadakan pengajian di rumah duka sore ini. Irjen Helmi Santika dan Komandan Korem 043 Garuda Hitam menemui keluarga polisi yang menjadi korban penembakan. Pertemuan dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Lampung.
Isak tangis keluarga korban tak terbendung saat Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmi Santika, menyampaikan duka cita atas gugurnya 3 polisi yang tertembak saat menggerebek judi sabung ayam di wilayah Waikanan, Lampung. Usai menemui keluarga polisi yang gugur, Kapolda Lampung mengatakan saat ini penyelidikan terus dilakukan hingga kasus terungkap. Sementara itu, Komandan Korem 043 Garuda Hitam, Brigjen Rikas Hidayatullah, mengatakan proses investigasi dilakukan bersama dengan Polda Lampung dan akan dilakukan secara transparan. Selain itu, Polda Lampung bersama Korem 043 Garuda Hitam dan Denpom Angkatan Darat membentuk tim investigasi untuk mengungkap kasus penembakan yang menewaskan Kapolsek Negara Batin dan 2 anggotanya saat menggerebek judi sabung ayam. Antara kami dengan Korem dan Denpom saling melengkapi informasi dan lain sebagainya. Kegiatan ini kami lakukan secara bersama-sama atau joint investigasi untuk bisa membuat terang peristiwanya, kemudian nanti mengarah kepada siapa pelakunya. Senjata yang digunakan apa, Jenderal? Kita belum bisa memastikan, karena harus dilakukan uji balistik terhadap proyektil yang sudah bisa kita keluarkan dari jenazah. Saya menyampaikan berbela-sungkawa kepada keluarga dan kita akan melaksanakan prosesi pemakaman secara dinas kepolisian dan Bapak Kapolri sudah mengeluarkan keputusan bahwa kepada ketiga prajurit Bayangkara yang gugur ini diberikan kenaikan pangkat. Telah bertekad untuk membuka ini seterang benderang. Kemudian yang pertama tentunya kita semua berbela-sungkawa kehilangan anggota Polri yang terbaik. Kami semua dari TNI yang ada di Provinsi Lampung maupun di Kodam 2 Sriwijaya turut kehilangan sahabat-sahabat kami. Jadi kami pastikan hasil investigasi pertama nanti akan sangat transparan. Apabila memang ada indikasi atau memang terbukti, nanti akan kita proses sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Tapi mohon waktu bersabar, karena sampai dengan sekarang kita akan melanjutkan investigasi ini. Hukuman berat menanti oknum anggota TNI yang menembak 3 polisi hingga tewas saat menggerebek judi sabung ayam. Selain hukuman berat, Menko Polkam Budi Gunawan juga minta proses hukum terhadap pelaku berjalan transparan. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut ini sangat tidak dapat dibenarkan. Karena sudah melakukan tingkatan kejahatan yang sangat fatal gitu. Ini sangat tidak baik dan sangat mengganggu, ada potensi mengganggu soliditas ke depan. Karena perbuatan ini sangat tercela, melakukan penembakan dengan peluru tajam, mengakibatkan meninggalnya 3 prajurit Polri dari Polsek untuk Polres di Waikanan tersebut. Yang kedua, oknum tersebut melindungi kejahatan, bahkan memiliki arena sabung ayam. Kita tahu yang dilarang secara pidana di negara kita. Yang ketiga, bisa mengganggu soliditas TNI Polri. Oleh karenanya, kita sudah sampai kepada Panglima Kapolri harus dilakukan tindakan yang tegas. Proses hukum, berikan hukuman yang terberat. Yang terberat tanpa pilih kasih dan melakukan secara transparan. Ini proses sudah berlangsung, sudah ditangani oleh TNI. Kita ikuti nanti perkembangan seperti apa. Kemudian yang kedua, saya pastikan bahwa untuk soliditas TNI Polri sampai dengan saat ini masih terjaga. Kita akan terus lakukan langkah-langkah penguatan untuk dalam hal sinergi maupun juga kolaborasi soliditas TNI Polri
antara lain dengan kegiatan buka bersama kemarin, dan ini akan ditularkan terus kepada seluruh daerah. Makanya kejadian-kejadian seperti ini tidak boleh ditoleransi lagi, harus tindak tegas, karena oknum-oknumnya ini bisa mengakibatkan hal-hal yang mengganggu soliditas dan program pemerintah ke depan. Ini beberapa hal yang bisa saya Pak sampaikan. Menko, untuk mengantisipasi misalnya ada aksi balasan begitu ya antar instansi, apakah kemudian ada himbauan juga supaya baik itu dari TNI atau Polri ini bersikap tenang menyikapi proses hukum yang sedang Sudah, berjalan? kalau arahan itu sudah. Hari ini Panglima Kapolri melakukan video conference kepada seluruh jajaran dalam rangka itu semua.